Oke, kita akan belajar hari ini mengenai deret pangkat. Ya, deret pangkat itu seperti apa? Nah, jadi kalau kemarin kita punya deretnya adalah sigma AN, begitu kan? Nah, kalau sekarang deret pangkat, makanya ada namanya gitu ya, ada pangkatnya begitu di namanya, karena memang mengandung pangkat. Nah, gini. Jadi sigma AN X pangkat N. Nah, gitu. Jadi di sini kita punya variabel X. Nah, maka deret pangkat ini sebetulnya fungsi gitu ya, fungsi atas X. Atau bisa kita bilang ya semacam polinom sebetulnya ya, polinom. Nah, karena di sini ini AN-nya mulai dari 0 ya, jangan lupa mulainya dari 0. Jadi kalau agak berbeda dengan deret yang biasa kita tahu, kalau deret yang biasa kemarin deret tak hingga saja itu hanya AN, tidak ada variabel X-nya. Kemudian di sini mulai dari 1 biasanya ya, karena indeks suku pertama dan seterusnya. Kalau yang ini mulainya dari 0 begitu, karena nanti kita punya X pangkat 0 gitu, kemudian A0, jadi dia berupa boleh. Bentar, bentar ya, bentar. Ada iklan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, jadi tadi perbedaannya kalau deret biasa itu tidak ada X pangkat N-nya. Kalau ini ada. Jadi kalau kita substitusi, ini adalah A0, ketika N-nya 0 ya, A0, X pangkat 0. Jadinya A0 saja berupa konstanta. Kemudian suku keduanya berarti A1, X pangkat 1 gitu ya. Kemudian suku ketiganya A2, X pangkat 2, dan seterusnya begitu. Nah, makanya namanya deret pangkat. Jadi sebetulnya polinom. Nah, A0, A1, A2, dan seterusnya ini ya bilangan real gitu ya, bilangan. Jadi ini sebetulnya polinom. Inilah dia deret pangkat. Nah, kemudian terkait dengan deret pangkat ini AN-nya bisa berupa apapun, rumus dari deret yang kita tahu kemarin itu ya. Nah, si deret pangkat ini akan kita bahas mengenai kapan dia konvergen, kapan dia divergen gitu. Jadi ketika kita punya deret pangkat, ada X di sini. X itu ketika disubstitusi nilai X, suatu nilai X misalnya, ada yang membuat konvergen, ada yang membuat divergen gitu. Nah, sekarang permasalahan kita adalah bagaimana mencari atau X yang seperti apa yang membuat deretnya konvergen. Nah, maka namanya adalah himpunan atau selang kekonvergenan gitu namanya ya, himpunan atau memang karena berupa selang ya. Nah, himpunan atau saya bisa juga bilang selang kekonvergenan deret pangkat, kekonvergenan. Nah, juga ada istilahnya namanya jari-jari kekonvergenan ya nanti ya. Nah, himpunan kekonvergenan ini apa? Ini adalah semua nilai X ya, berisi semua nilai X yang membuat deret menjadi konvergen gitu ya, deretnya menjadi konvergen gitu. Deret pangkat tersebut tentunya ya menjadi konvergen gitu. Nah, kita lihat sekarang di sini ada 3 jenis himpunan kekonvergenan ya, ada 3 jenis himpunan kekonvergenan. Saya mau apa namanya tuliskan dalam tabel, seperti tabel lah begitu ya. Ada 3 jenis, yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Nah, ini jenis-jenis himpunan kekonvergenan. Himpunan atau selang ya kekonvergenan. Dan kemudian ada istilahnya jari-jari kekonvergenan. Nah, himpunan kekonvergenan yang pertama itu jika si
deretnya hanya konvergen di satu titik saja, gitu ya. Maka himpunan kekonvergenannya hanyalah X sama dengan 0, gitu. Nah, maka disebutnya jari-jarinya berapa ya? 0 gitu. Artinya begini, ketika kita punya ya sama seperti garis bilangan real gitu ya, garis bilangan real. Di sini ini 0 begitu. Nah, kemudian himpunan kekonvergenannya berapa? Ya, cuman di sini gitu. Cuman di titik ini. Jadi ketika X sama dengan 0 saja dia konvergen. Artinya di X yang lain nilai X di sini dia divergen terus gitu. Jadi yang membuat deretnya konvergen hanyalah saat X-nya 0 ya. Jadi tak lain itu deret 0 sebetulnya ya, 0 tambah 0 tambah 0 gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan X dimasukin 0 ya 0 ya, deret dari 0 gitu. 0 tambah 0 tambah 0 gitu ya. Sebetulnya bilangan 0 si deret itu gitu. Ya tapi berarti bentuk deretnya memang tidak akan konvergen di X manapun kecuali hanya di 0 gitu. Makanya istilahnya jari-jari kekonvergenannya ya 0 begitu ya. Jadi itu himpunan kekonvergenan. Walaupun sebetulnya bisa juga ini di X sama dengan C ya, di X sama dengan C. Nanti kita lihat ternyata ada deret pangkat, atau saya berikan ilustrasi ya, ada deret pangkat, ini tuh pusatnya di 0 istilahnya. Pusat si deretnya itu di X sama dengan 0. Nah, kalau bentuk deret pangkatnya begini, ada juga yang begini, misalnya AN, kemudian X min C, begitulah ya, pangkat N. Nah, ini juga bisa seperti ini, jadi nanti bentuknya adalah A0, kemudian A1 X min C, ditambah A2 X min C pangkat 2, C-nya suatu bilangan tertentu ya. Nah, ini kita sebut sebagai pusatnya di C gitu. Yang ini deret yang ini pusatnya di X sama dengan C. Nah, seperti itu ya. Tapi secara umum seringnya dikenalkan si deret pangkat itu dari pusatnya di 0 gitu seringnya. Jadi nanti kalian lihat, oh ini pusatnya di 0, nanti pusatnya di mana gitu ya. Awalnya itu pusatnya di 0 dulu gitu seringnya ya. Nah, jadi yang pertama ini, yang kasus pertama itu biasanya tidak, dia tuh konvergen hanya di pusatnya begitu ya. Kalau misalnya pusatnya 0 ya hanya konvergen di 0 gitu ya. Saya tulis di sini. Contohnya ya tadi ya, ini 0, jadi dia hanya konvergen di sini di titik ini saja gitu. Di yang lain dia tidak konvergen di titik yang lain gitu ya. Nah, mungkin saya perumum saja ini himpunan kekonvergenannya di X sama dengan C gitu ya, di pusat gitu, hanya di pusat. Hanya titik pusat saja, pusat deret. Nah, gitu. Jadi hanya titik pusat yang membuat dia konvergen, maka jari-jari kekonvergenannya 0. Ya tetap 0 ya, meskipun ini C misalnya begitu diganti ya, C misalnya 2 gitu, di titik 2, di X sama dengan 2 dia hanya konvergennya ya berarti di titik itu saja, maka jari-jarinya 0 kan ya. Bukan berarti jari-jarinya 2, tidak ya. Jadi jari-jarinya ketika konvergennya hanya di titik 2, ya jari-jarinya itu 0 gitu. Karena cuma di satu titik dia konvergennya. Gitu. Kalau misalnya memang titik tersebut, titik pusat tersebut 0 ya tidak apa-apa, berarti 0 gitu ya. Jari-jarinya juga 0. Kalau titik pusatnya 2 dan dia hanya konvergen di situ, jari-jarinya tetap 0 ya, jangan jari-jarinya 2. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau yang kedua, ketika himpunan kekonvergenannya berbentuk selang. Misal selang dari R sampai R ikut dua-duanya gitu. Atau ikutnya salah satu saja yang kanan, misal begini, atau kebaliknya yang kiri yang ikut, gitu, atau dua-duanya tidak ikut, gitu. Jadi selang kekonvergenannya berupa selang, benar-benar himpunannya berupa selang, gitu ya, dari sekian sampai sekian, gitu. Nah, kalau seperti ini, maka jari-jarinya kita sebut R. Gitu. Misal nanti kita ketemu, oh ternyata si deret tersebut, ini tadi saya contohkan di 0 gitu ya, yang awal dulu saja, jari-jari kekonvergenan di 0. Nah, kalau yang kedua ini, nanti bentuknya mungkin pusatnya misalnya di 0 gitu, pusatnya di 0 di sini, ya di 0. Nah, kemudian misalnya dari sini, dari min R, ini
tidak, misalnya ini ikut gitu ya, ini ikut yang ini sampai R, ya R-nya boleh berapa, misalnya 1 gitu atau 2 ya. Nah, maka yang membuat dia konvergen di semua X di sini gitu. Semua X di sini kalau disubstitusi ke deret tersebut, deretnya konvergen gitu. Kalau di luar ini, di luar selang ini, divergen si deretnya, jadi divergen. Misal R-nya tuh 2 gitu ya. Misal 2, ini min 2 sampai 2. Ketika si X-nya diganti 2, bentuk deretnya itu konvergen. Tapi kalau kita substitusi di luar 2, misalnya 3, atau di sini min 4 gitu ya, kita substitusi ke deretnya, X-nya diganti dengan 3 atau min 4, maka deretnya jadi divergen. Gitu. Nah, itu namanya jari-jari kekonvergenan ya. Jadi nilai X di sini semua yang membuat deretnya konvergen. Gitu. Nah, itu istilahnya jari-jarinya R. Himpunan kekonvergenannya ini dan jari-jari kekonvergenannya R. Ini jari-jari itu ya dari sini ke sini kan ya, jari-jari gitu. Radius kan ya. Nah, jenis yang ketiga, himpunan kekonvergenan yang ketiga adalah semua bilangan real atau dari min hingga sampai hingga gitu ya, semua bilangan real. Nah, yang ini jari-jarinya berapa? Kalau kita punya selang dari min hingga sampai hingga, jari-jarinya berapa? Hingga Bu. Hingga, bentar. Ya, gitu. Jadi ada 3 jenis ini ya. Di satu titik, ketika kita punya himpunan kekonvergenan hanya satu titik, berarti jari-jarinya 0. Ketika kita punya himpunan kekonvergenan berupa selang, seperti ini, berarti jari-jarinya ya R gitu ya. Ketika kita punya himpunan kekonvergenan itu, ini, semua bilangan real, awas ini nulisnya beda ya, R seperti ini sama, ini bilangan real, maksud saya, himpunan bilangan real, dari min hingga sampai hingga, artinya semua X, apapun itu, asal dia bilangan real, memungkinkan gitu ya, menjadikan si deretnya konvergen gitu, pasti selalu konvergen deretnya. Nah, maka jari-jari kekonvergenannya hingga namanya. Seperti ini. Nah, nanti memang tergantung dari pusatnya di mana ya. Yang paling enak sekali lagi pusatnya memang di 0. Kalau misalnya pusatnya di gini ya, nanti ada deret misal pusatnya di 1 gitu ya. Misalnya deretnya begini. X di 1 berarti min 1 ya, min 1 pangkat N, terus AN-nya misalnya saya ngarang aja dulu ya, AN-nya 1 per N plus 1 gitu misalnya. Oh, kuadrat gitu misalnya. Nah, ini kita belum tahu himpunan kekonvergenannya. Misalnya setelah diselidiki ternyata himpunan kekonvergenannya dari ini kan 1 di sini gitu ya. Nah, dari ini sampai 3, ini min 1 gitu. Nah, dari min 1 sampai 3 gitu. Min 1 sampai 3 misal begitu. Jari-jarinya berapa? Pusatnya di 1 kan, ini pusatnya nih. Tuh, dari min 1 sampai 3. Jari-jarinya berapa? 2, Bu. Nah, gitu. 2, betul. Jadi memang tergantung pusatnya juga gitu. Yang gampang dilihat memang pusatnya di 0 ya. Kalau di 0 kan dari min 2 sampai 2 gitu kan. Nanti ya sudah pusatnya 2 jari-jarinya 2 enak gitu ngelihatnya. Tapi bisa jadi seperti ini, kalau pusatnya bukan di 0 ya nanti tinggal dilihat jari-jari itu ini, definisi jari-jari itu yang ini gitu. Ya. Nanti kalau kita menemukan oh pusatnya di 1 lalu dia konvergennya dari min 1 sampai 3, berarti jari-jarinya 2 gitu. Dari sini ke sini 2, dari sini ke sini kan 2 juga gitu ya. Oke. Nah, itu jenis-jenis kekonvergenan. Kita akan melihat contoh ya bagaimana menentukan jari-jari dan himpunan kekonvergenan. Nah, ternyata cara menentukannya adalah dengan menggunakan uji rasio mutlak begitu ya, uji rasio mutlak. Nah, kenapa ya? Karena sebetulnya kembali lagi melihat di deret geometri dan kenapa dimutlakkan? Karena nilai X ini bisa negatif, bisa positif gitu ya. Jadi kita lihat mutlaknya. Nah, jadi mencari himpunan dan jari-jari kekonvergenan deret pangkat itu menggunakan dengan uji
banding mutlak gitu. Atau uji rasio mutlak boleh ya bilangnya. Uji rasio yang pakai limit kemudian dimutlakkan. Nah, kita akan kerjakan contohnya ya. Ingat lagi uji rasio mutlak itu bagaimana? Saya tulis dulu deh. Uji rasio mutlak itu kalau kita punya deret lalu diapakan? Misalnya deretnya UN gitu. Ini semuanya ya, ini semuanya UN itu, bukan hanya si AN-nya. Nah, mulai dari nol lah. Bukan hanya si AN-nya, lalu kita hitung apanya dulu? Kita hitung limit N menuju tak hingga dari mutlak. Halo? UN plus 1 UN plus 1. per UN. UN, betul. Ini misalnya nilainya L gitu. Ada 3 kemungkinan. Kalau L-nya kurang dari 1, maka deretnya Konvergen mutlak. konvergen. Ya, ini itu ya konvergen lah ya gitu ya. Itu kalau di deret apa namanya? Di deret si kemarin itu apa ganti tanda gitu ya. Itu definisinya konvergen mutlak gitu. Tapi ini kita hanya memakai sifatnya saja tapi untuk deret pangkat gitu ya. Konvergen, divergen kalau sama dengan 1 ya tidak ada kesimpulan ya. Nah, maka ketika tidak ada kesimpulan, sebentar. Nah, ketika kita inginkan, kan kita mau cari kekonvergenan gitu ya. Kita inginkan si deret ini tuh konvergennya di mana, nah maka kita pakai yang ini gitu. Kita paksa si limitnya ini harus kurang dari 1 nilainya supaya konvergen karena itu yang diinginkan gitu ya. Mencari X, semua nilai X yang membuat deretnya konvergen. Makanya ini yang kita pakai gitu. Dilimitkan, dipaksa harus kurang dari 1. Nanti ketemu X-nya berapa gitu. Ya, jadi pakai uji banding mutlak ini. Saya berikan contoh. Contoh yang pertama ya, ini pertanyaannya sama. Jadi tentukan jari himpunan dan jari-jari kekonvergenan dari deret berikut. Tentukan himpunan dan jari-jari kekonvergenan deret pangkat berikut. Gitu ya. Nah, yang pertama nomor 1, mudah-mudahan ini mencakup semua kasus ya. Jadi kita lihat dulu contoh yang kasusnya begini. Jadi deretnya N faktorial dikali X pangkat N. Nah, gitu. Ini saya berikan contoh yang pusatnya di 0 ya. Nah, ini kan pusatnya di 0 ya, sekali lagi. X pangkat N, pasti pusatnya di 0 gitu. Bacanya. Nah, ini N-nya faktorial ini AN-nya ya. Ini N faktorialnya si AN ya. Nah, untuk mencarinya sama seperti tadi saya bilang, kita pakai uji banding mutlak. Ya, ini N-nya 0 sampai tak hingga. Oke, dengan uji banding mutlak, begitu kita mengerjakannya ya. Dengan uji banding mutlak, saya jadi UBM ya. Uji banding mutlak, gitu, diperoleh. Nah, kita limitkan. Limit N menuju tak hingga. Coba, UN-nya apa? UN plus 1-nya apa berarti? Ini saya tulis dulu UN plus 1 dibagi mutlak UN ya. Berarti ini adalah limit N menuju tak hingga dari mutlak apa tuh? Ganti jadi N plus 1 kan? Berarti N plus 1 faktorial dikali? X pangkat N plus 1. Ya, X pangkat N plus 1. Oke, nah ini UN plus 1-nya ya. Jadi ganti saja dengan N plus 1. Begitu. Nah sekarang yang ini UN. Berarti N faktorial X pangkat N. Gini ya. Nah, coret tuh. Apa yang bisa dicoret? Ini hilang ya. Nah, yang di atas sisa. Halo. Yang di atas sisa N plus 1 ya. Yang di atas sisa N plus 1. Lalu yang di bawah yang si XN-nya gimana? Ini hilang, yang di atas sisa X. sisa N, betul. Sisa X ya yang di atas. Oke, Iya, sisa Bu. N. Sisa X. Nah, gitu. Yang di bawah habis semua ya, yang di bawah habis semua. Nah, coba ini
kita inginkan dia konvergen. Jadi ini kita paksa dia harus kurang dari 1 gitu caranya ya. Nah, padahal coba kalau kita limit X menuju tak hingga dari ini saja nih yang N+1 gimana? Nilainya haruslah ini begini ya. Nah, mutlaknya di luar. Coba, kalau ini N-nya menuju tak hingga, nilai yang ini berapa? Halo. Tak hingga, Bu. Tak hingga, betul. Maka, supaya ini kurang dari 1, nilai limitnya X-nya harus berapa? Kebayang nggak? Minus, Bu. Berapa? 0, Bu. 0, betul. Karena kalau dia nggak 0 ya, kalau dia nggak 0, nilai limit ini tuh misalnya dia positif gitu ya, si X-nya positif. Kalau dia positif, nilai limit ini tuh tak hingga gitu kan. Kalau ininya negatif ya, tapi ini mutlak ya, sekali lagi mutlak. Mau positif mau negatif nanti limitnya tak hingga gitu. Ya, limitnya tak hingga. Maka yang memenuhi supaya nilai limit ini kurang dari 0, kurang dari 1, sorry, hanyalah X-nya haruslah 0 gitu. Ya, jadi agar ini terpenuhi haruslah X itu sama dengan 0. Karena di itu ya, jadi caranya memaksa gitu. Dipaksa si limit ini harus kurang dari 1, X-nya berapa gitu. Nah, ini karena dia bernilai tak hingga, haruslah X-nya sama dengan 0 supaya si nilai limitnya menjadi kurang dari 1. Jadi kesimpulannya, himpunan kekonvergenannya berapa berarti? Jadi himpunan kekonvergenannya adalah hanyalah X sama dengan 0 gitu. Jari-jarinya? Jari-jari kekonvergenannya berapa? 0. 0 gitu. Ya, itu jawaban untuk soal pertama ini. Jadi himpunan kekonvergenannya X sama dengan 0 saja. Jadi yang membuat si deret ini konvergen kalau X-nya 0 gitu. Kalau X-nya nggak 0, ini tuh divergen semua gitu. Ya, kalau X-nya 0 sebetulnya nggak rame ya, ini deret 0 ya. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 gitu, deret 0. Ya habis kalau misalnya saya ganti aja, misal si X-nya 2 gitu, kan bentuknya begini. N faktorial 2 pangkat N. Ini tuh divergen pasti gitu. Kalau saya ganti jadi minus juga, misalnya minus setengah gitu, minus setengah pangkat N. Ini tuh pasti divergen juga gitu. Pokoknya nggak ada lagi yang membuat konvergen kecuali X-nya 0 gitu ya. Jadi ini pasti divergen, ini pasti divergen. Paham nggak? Cuman yang N faktorial 0N gitu ya. Yang membuat dia konvergen tuh cuman yang begini. Gitu. Ya, kesimpulan dari ini. Gitu. Walaupun yang ditanya yang ini ya, yang jawabannya yang bawah itu tuh. Jadi himpunan kekonvergenannya itu X sama dengan 0, cuman satu titik itu, kemudian jari-jari kekonvergenannya 0. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk yang di sini? Untuk yang nomor 1? Bu, mau nanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau N-nya 0, kan ntar jadi 0 pangkat 0 gitu, Bu. Nanti ada sukunya yang nggak konvergen. Ada gimana? Kalau N-nya, kalau X-nya 0, Kalau dereknya konvergen, tapi sukunya ada yang nggak konvergen, bisa ya, Bu? sukunya yang ada yang nggak konvergen tuh yang mana, Adli? Kalau N-nya 0 kan ntar jadi 0 faktorial dikali 0 pangkat 0. faktorial. Oh, 0 pangkat 0. Itu kan nggak ada, Bu. Oke. Saya lihat. Oke, kalau gitu saya ganti aja. Sebentar ya, saya lihat di bukunya ini mulainya dari 1 apa dari 0 ya. Sebetulnya boleh aja ya, seperti di deret apa namanya, di deret yang kita tahu kemarin, deret pangkat, deret tak hingga gitu ya. Tidak harus mulai dari 0 ya, tidak harus mulai dari 1 gitu. Contohnya kalau ada fungsi yang ternyata kayak kemarin len itu ya, lennya terus tapi posisinya di bawah, terus kita, oh ini len 1 nggak mungkin gitu, karena 0, 1 per 0 tidak terdefinisi gitu ya. Maka dimulainya dari 2 gitu. Nah ini saya mungkin koreksi sedikit untuk diingatkan ya. Tadi siapa yang mengingatkan? Panggilannya apa? Kan, Bu. Oh, Ken. Oke, Ken. Tadi Ken mengingatkan, coba saya lihat dulu soal aslinya ya.
Di buku mungkin mulainya dari 1 sih ya. Oke. Supaya tidak terjadi masalah. Mungkin tadi yang Ken tanyakan adalah ini kalau mulainya dari 0 Bu gitu ya. Jadinya kan 0 faktorial oke 1 gitu. Tapi kok 0 pangkat 0 gitu ya, Ken? Kalau X-nya 0 gitu ya. Betul? Iya, ya Bu. Nah, ya oke. Ya, saya belum menemukan di soal aslinya ya, supaya nggak jadi masalah, ini mulainya dari 1 aja dulu gitu ya. Tapi sebetulnya ya sama aja gitu ya, mulainya dari 1, toh juga intinya ketika si X-nya bukan 0, misalnya 1, 2, 3, apapun itu, bilangan real yang tidak 0, nanti tuh si deret yang kita punya ini tuh pasti divergen gitu ya. Dia hanya konvergen kalau X-nya 0 gitu. Ya, bukan ini ya Ken, bukan apa, ini bukan 0 pangkat 0 itu tidak bisa ditentukan gitu ya, bukan divergen bahasanya. Bukan sukunya divergen, tapi ya ini nilainya berapa gitu. Ya, tidak bisa ditentukan gitu. Ya, karena limit kemarin ya, bentuk tak tentu itu gitu. Gitu ya mungkin kan ya. Supaya aman, oke, mulainya dari 1 deh. Toh cuman dibuang 1 suku aja sebetulnya. Masalah konvergen divergennya ya kan yang menambahi itu di ujung-ujungnya gitu. Gitu ya, Ken? Jawabannya ya. Iya Bu, ya. Tapi tetap sip. Mencari kekonvergenan itu seperti ini. Ini tadi cuman supaya tidak terjadi masalah ketika 0 kok jadinya 0 pangkat 0 gitu ya. Gitu aja sih. Sip. Terima kasih ya, juga mungkin sedikit koreksi. Supaya tidak menimbulkan keraguan saja gitu, karena muncul kok 0 pangkat 0 gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Contoh soal kedua. Yang kedua, kalau misalnya begini, sama ya, kita menentukan himpunan kekonvergenan sama jari-jari kekonvergenan. Sekarang deret pangkatnya gini dikasihnya. X pangkat N per N faktorial. Nah, seperti ini. Ini boleh ya dari 0 ya. 0 faktorial kan 1 ya. Oke, seperti ini ya definisi deretnya. Sama kayak tadi, kita hitung dulu si limit pakai ini ya, limit N menuju K hingga dari UN plus 1 mutlak ya, dibagi UN. Coba berapakah ini? Langsung kalau dibagi gimana? X pangkat N plus 1 begitu? Halo? Ada orang ya? Mutlak, jangan lupa ada mutlaknya per N plus 1 faktorial, mutlak dibagi, ini saya begini dulu nulisnya, X pangkat N per N faktorial. Nah ini kalau kita keluarkan, berarti dikali kan ya, mutlak dari X pangkat N, N faktorial, N plus 1 faktorial dikali N faktorial per X pangkat N. Gini. Maka hasilnya menjadi gimana? N sama N plus 1 faktorial sisa? Sisa N plus 1, yang atas sisa X. Oke, sip. Yang atas sisa X, betul. Yang ini sisa X di atas, lalu di bawah sisa N plus 1 ya, betul? Nah, ini kalau N plus 1 itu kan bilangan positif ya, bilangan positif. Jadi saya keluarkan. Kalau si X-nya yang justru belum tahu dia positif atau negatif. Nah, jadi ini saya keluarkan begini. Nah, itu. Ini dipaksa haruslah kurang dari 1. Sebentar. Ya. Ini dipaksa kurang dari 1 gitu. Padahal coba hitung. Limit ini sendiri sudah berapa? 0. 0, betul. Ya, jadi 0 dikali X kurang dari 1. Ya memang iya kan? Jadinya 0 kan? Jadi ini kita punya kesimpulan di sini, ini hasilnya 0 gitu. Ini hasilnya 0 dan memang kurang dari 1. Ya iya memang benar gitu. Jadi kesimpulannya X-nya harus berapa dong berarti? Kalau supaya ini kurang dari 1. Di sini? Hingga sampai tak hingga, Bu. Betul. Jadi karena nilai X di sini tuh bisa berapapun gitu. Toh si limit ini nilainya selalu 0. X-nya berapapun, limit ini nilainya selalu 0. Memang 0 itu kurang dari 1 gitu. Nah, maka kesimpulannya ya,
nilai X. Semua nilai X memenuhi, begitu ya. Jadi kita punya ternyata semua nilai X akan memenuhi limit, itu tadi saya tulis ya, n menuju 0, 1 per n plus 1, ini kurang dari 1. Memang iya, karena nilai limitnya saja 0 gitu. Nah, jadi kita punya untuk kasus soal yang ini, himpunan kekonvergenannya, nih, semua nilai X gitu. Jadi, himpunan kekonvergenan deret tersebut ya, itu adalah R gini, atau boleh menulisnya min tahingga sampai tahingga. Dan jari-jarinya berapa? Tahingga gitu. Ya. Jari-jarinya ya tahingga ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk ini? Bingung nggak? Intinya hitung limit ini ya, pakai sekali lagi mencari himpunan kekonvergenan itu dari uji banding mutlak. Kita hitung dulu limitnya, dimutlakkan. Setelah itu kita paksa kurang dari 0. Nah, untuk kasus ini memang udah kurang dari 1, sorry. Sudah 0 limitnya. Jadi berapapun X-nya, oh ternyata selalu kurang dari 1. Oh, artinya berarti semua nilai X memenuhi gitu. Beda dengan yang tadi ya. Nih, kalau kita mau ini menuju kurang dari 1, sedangkan di sini ada yang menuju tak hingga gitu ya. Kalau kita limitkan si n plus 1 ini, n yang menuju tak hingga, jadi ini nilai tak hingga. Harus dikali berapa nih? Ya, harus 0 supaya ini habis semua 0. Jadi nanti limit n menuju tak hingga dari 0, ya pasti 0 gitu kan. Jadi X-nya haruslah 0 gitu kalau di sini. Nah, kalau di yang ini baru X-nya ternyata boleh berapapun. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ke contoh yang ketiga. Ini harus banyak contoh lah supaya mengerti. Nah, ini yang contoh ketiga ini yang lumayan pengerjaannya lebih panjang ya daripada 2 contoh sebelumnya. Kalau yang tadi langsung ketemu gitu sih, jari-jarinya sekian. Ini 0 sampai tahingga. Baik. Sama seperti tadi, sekali lagi kita pakai uji banding mutlak. UN plus 1 per UN. Apa UN plus 1-nya? X N pangkat N plus 1 per N plus 2 N ya. plus 2. Kali 2 pangkat N plus 1. N plus 1. Oke. Kali, saya langsung pakai kali ya. Dibalik ya. Berarti N plus 1, 2 pangkat N per X pangkat N. Gini ya. Betul? Nah, ini adalah limit. Oke, N tak hingga. Yang di atas sisa X, yang di bawah sisa 2. 2. Betul. Ya, yang di atas masih ada si X itu tuh. Apa N plus 1 ya. Saya tulis di depan. Jadi ini adalah N plus 1, di bawah N plus 2 masih ada, nggak bisa dicoret ya, bukan faktorial ya. Ini X, yang ini 2 gitu. Nah, seperti ini. Maka ini harus kita paksa kurang dari 1 gitu ya. Nah, kita tuliskan. Nih, ini bilangan positif semua. Jadi keluar dari mutlak. Jadi ini N plus 1, yang di bawah 2N plus 2 gitu. Ini mutlak X, kurang dari 1. Nah, maka berapa ini limit yang ini? Yang dilimitkan yang ada N-nya aja, X-nya nggak usah ikut-ikutan ya. Nah, ini harus kurang dari 1, maka kita punya ini berapa? Limit ini? Low. Ini plus 4. Setengah, betul. Ya, jadi ini setengah dikali mutlak X harus kurang dari 1. Akibatnya mutlak X harus kurang dari setengahnya dikasanain 2 ya. Nah, ternyata X itu ini kan artinya mutlak X kurang dari 2, X itu berada di antara Min 2 sampai 2 ya. Betul. Min 2 sampai 2. Oh, udah kelihatan ya. Oh, ini kalau jari-jarinya udah bisa ditebak ya. Jari-jarinya berapa berarti jari-jari kekonvergenannya? Halo. Nih, ternyata 2
2, betul. Karena ternyata ya, X yang membuat si deret tersebut konvergen itu adalah X yang ada di sini. Ini min 2, ini 2. Nah, semua X yang ada di sini, kalau kita substitusi ke deret tersebut, maka deretnya konvergen gitu. Ya, deretnya konvergen. Contohnya, misal saya punya deret diganti jadi setengah misal ya, setengah pangkat N per N plus 1 pangkat dikali 2 pangkat N. Nah, itu konvergen gitu. Tapi kalau di luar aja, saya ganti jadi 3. 3 pangkat N per N plus 1, ininya 2 pangkat N gitu. Nah, ini tuh pasti divergen gitu. Ya, karena sudah di luar jari-jari kekonvergenannya, sudah di luar himpunan kekonvergenannya. Nah, tapi soal ini belum selesai pengerjaannya. Kenapa? Karena yang ujung-ujung ini harus dicek. Ujung-ujung ini belum tentu gitu. Harus dicek apakah dia ikut atau tidak gitu ya. Nah, kita cek sekarang. Pertama, untuk X sama dengan 2 dulu. Ya, untuk X sama dengan 2, maka kita punya si deretnya berubah menjadi, kita substitusi ya. Substitusi ke deretnya. Deretnya menjadi 2 pangkat N per N plus 1, 2 pangkat N. Nah, habislah si 2 pangkat N-nya menjadi 1 per N plus 1 saja. Nah, coba deret seperti ini konvergen apa divergen? Ini mah sama kayak deret 1 per N. Konvergen apa divergen? Divergen. Divergen, betul. Bolehlah dicek pakai uji banding, cek aja sendiri. Uji banding apa ya yang gampang? Ini tuh divergen, sorry. Deret seperti ini divergen. Cek dengan uji banding. Yang enak uji banding limit ya. Uji banding limit dengan pembandingnya siapa? Deret seper N aja. Kan perbedaan atas dan bawah 1 gitu ya. Kemarin itu loh ya. Perbedaan atas dan bawah 1, jadi dibandingkannya dengan seper N. Terus kalian limitkan AN per BN gitu. Ini si BN-nya. AN per BN nanti hasil limitnya tuh 1. Kesimpulannya, kalau uji banding limit, hasil limitnya berhingga, maka kalau yang satu divergen, yang satunya divergen juga. Kalau yang satu konvergen, yang satu konvergen juga nih ya. 1 per N ini divergen, maka 1 per N plus 1 juga divergen ya. Coba dikerjakan. Nah, jadi balik lagi ke soal ini, kalau kita ganti X-nya dengan 2, maka hasil deretnya, ya ini hasil deretnya bentuknya kayak gini, itu divergen. Berarti si 2 ini masuk nggak di jari-jari kekonvergenan? Enggak, Bu. Nggak masuk, betul. Jadi dia nggak boleh ikutan. Oh, jadi 2 tuh nggak ikutan gitu ya. Nah, karena jari-jari kekonvergenan tadi begini tuh ya. Ada yang masuk dua-duanya, ada yang masuk salah satu, baik kiri maupun kanan, ada yang tidak ikut dua-duanya. Jadi harus dicek gitu, benar-benar harus dicek ujungnya ya. Yang contoh kasus ketiga memang begitu, harus cek ujung. Oke, ujung kanan sudah, sekarang ujung kiri, berarti di min 2. Untuk X sama dengan min 2 sekarang. Untuk X sama dengan min 2. Nah, maka deretnya berubah menjadi apa? Prok, prok, prok. Deretnya tadi tuh min 2 ya, berarti min 2 pangkat N, kan X pangkat N tadi ya. N plus 1, 2 pangkat N. Gitu. Ya, ini nggak usah dikurungin ya. Nah, deretnya begini. Ini saya sederhanakan ya, menjadi min 1 pangkat N kali 2 pangkat N kan sebetulnya ya. Nah, yang min 2 itu, jadi supaya hilang ininya. Apa? Min 2 pangkat N ya. Nah, jadi deretnya itu begini. Ya, min 1 pangkat N per N plus 1. Nah, ini deret apa ya? Deret apa namanya? Yang dipelajari kemarin, hari Selasa. Ada min 1 pangkat N-nya. Deret apa namanya? Ganti tanda. Iya, deret ganti tanda. Ya, ini deret ganti tanda. Dicek. Oke, ganti tanda. Nah, cara ngeceknya gimana? Boleh dengan apa namanya?
Mutlaknya, coba mutlaknya dulu. Mutlak dari si deret ini apa? Kalau mutlaknya. Nah, ini mutlaknya kan deret 1 per N plus 1. Konvergen apa divergen? Si ini tadi. Halo? Mutlak dari si deret ganti tanda ini. Tadi ini, di sini. Divergen, Bu. Divergen ya, ini yang ini. Tuh. Ya, jadi ini tuh divergen. Tapi bukan si dianya ya, si ininya, bukan si ininya, divergen. Si mutlaknya. Si mutlaknya ternyata divergen, bukan deret ganti tandanya. Ya, mutlaknya ternyata divergen, tapi dianya sendiri konvergen nggak ya? Caranya hanya dengan ini apa? Uji deret ganti tanda ya. Dengan uji deret ganti tanda. Ini saya paham ya, mungkin banyak di antara kalian yang, aduh, kok ini yang mana gitu ya. Deret ganti tanda. Saya sangat menganjurkan untuk mengerjakan berbagai macam soal. Kita tuh konsepnya banyak ya. Di semester 2 ini sebetulnya lebih teknis gitu. Jadi banyaknya ngitung, menentukan konvergen, divergen gitu ya. Tapi mungkin karena halnya baru, kemudian kok terkesan banyak rumusnya, banyak teoremanya gitu ya. Sebetulnya kalau ngitungnya lebih ini apa lebih teknis gitu. Yang ngitung kan kita lebih teknis ya daripada berteori gitu. Ya. Tapi ya karena banyak ininya, banyak macamnya lah gitu. Teknik pengintegralan aja banyak sekali gitu kan. Kemarin ya kita. Sekarang masuk ke deret ini banyak lagi gitu. Nah, jadi pokoknya harus mengerjakan soal sebanyak mungkin ya. Nah, dengan uji deret ganti tanda kita cek apakah monotona turun sama satu lagi apa limitnya menuju 0. Kalau itu iya, maka konvergen gitu. Ya, coba 1 per N plus 1 monoton turun nggak? Jawabannya? Halo? Ya, Bu. Iya, betul. Monoton turun tuh nilainya apa mengecil ya, nilainya mengecil. Kalau N-nya 0, 1, N-nya 2, 1 per 2, N-nya 3, 1 per N-nya 2, 1 per 3, N-nya 3, 1 per 4, dan seterusnya. Gitu kan mengecil terus nilainya. Monoton turun iya, dan ini sama dengan 0 iya. Nah, maka menurut uji deret ganti tanda ini, kalau ada deret ganti tanda yang AN-nya seperti ini ya, AN-nya monoton turun, lalu AN-nya limitnya ke 0, maka deret si ganti tandanya itu tuh konvergen gitu. Ini kan AN-nya ya, ini AN-nya. Ini tuh konvergen gitu. Meskipun mutlaknya divergen, tapi ternyata aslinya si deret ganti tandanya konvergen. Namanya konvergen apa jadinya? Nih, Bersyarat. ininya. Iya, tuh. Ya, mutlaknya divergen tapi aslinya si deret ganti tandanya yang mutlak tuh tanpa min satu ya. Yang tanpa min satunya divergen, tapi yang dengan min satunya konvergen. Nah, maka namanya konvergen bersyarat. Nggak masalah konvergen bersyarat gitu ya. Yang penting konvergen gitu. Yang penting dia konvergen. Nah, maka si min 2 ini harus masuk nggak di jari-jari kekonvergenannya? Kesimpulannya. Masuk ya, Bu? Masuk, betul. Meskipun konvergennya bersyarat ya, yang penting tuh konvergen. Jadi konvergen mutlak, baik konvergen mutlak maupun konvergen bersyarat itu tuh konvergen gitu. Cuman beda jenis aja gitu. Dua-duanya konvergen gitu. Ya, kalau divergen mah ya memang divergen kan ya. Gitu. Nah, jadi si min 2 ini masuk ternyata ya. Jadi min 2 jadi X sama dengan min 2 termasuk di himpunan kekonvergenan. Kekonvergenan deret yang awal kita punya tadi ya. Kalau yang tadi ini kesimpulannya jadi X sama dengan 2 bukan anggota himpunan kekonvergenan. Nah, maka kesimpulannya berarti jadi untuk keseluruhan ya. Ya, maka himpunan kekonvergenannya apa dong? Himpunan kekonvergenan
konvergenan deret yang apa tadi deretnya X pangkat N per N plus 1 kali 2 pangkat N adalah apa himpunan kekonvergenannya berarti? Min 2-nya masuk, 2-nya Nggak masuk, Bu. nggak masuk gini gitu, atau mau boleh nulisnya begini, atau nulisnya X min 2-nya ikut, si 2-nya nggak ikut. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya berapa? Jari-jari kekonvergenannya 2. 2 gitu. Ya, kalau jari-jari mah saya bilang kan tadi di awal juga langsung ketahuan ya. Saat kita punya ini nih di sini gitu, kita udah ngelihat ini langsung oh jari-jarinya 2 gitu. Tapi masalahnya ini ujungnya ikut atau enggak gitu. Jadi kalau menemukan himpunan kekonvergenan yang seperti ini harus dicek sekali lagi, cek ujung-ujungnya. Gitu ya, disubstitusi ujung-ujungnya pada si deret pangkatnya, nanti jadi deret apa gitu. Nah, ini kalian bisa melihat materi kita sambung menyambung gitu ya, sambung menyambung menjadi satu. Jadi kayak gini, kita kemarin belajar deret positif dulu, ada uji deret positif, ada 5 gitu ya. Setelah deret positif ada deret ganti tanda namanya, yang ada min satunya itu ya. Deret ganti tanda, ngelihat juga kekonvergenan sama divergennya, pakai uji-ujinya juga. Ada uji deret ganti tanda, sama ada uji deret mutlak ya, uji banding mutlak. Nah, sekarang deret pangkat. Ketika mencari himpunan kekonvergenan deret pangkat, seringkali si deret positif sama si deret ganti tanda itu muncul gitu. Contohnya di soal ini. Ya, karena untuk melihat ujung-ujungnya ini, si 2 dan si min 2 gitu. Ketika disubstitusi si 2, munculnya ini deret positif. Ya, ini kan deret positif. Gitu. Nah, ketika disubstitusi si min 2 dapatnya deret ganti tanda gitu. Harus dicek konvergen apa divergen. Begitu ya. Jadi memang kalau dikasih soal deret ganti tanda semuanya ke bawah gitu ya. Mirip kayak kalau dikasih mencari apa kemarin itu integral tak wajar gitu. Limit tak tentu ikutan, ya teknik pengintegralan ikutan gitu di situ. Ini juga sama. Kalau disuruh deret pangkat, cari himpunan kekonvergenan, deret positifnya ikut, deret ganti tandanya ikut, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk 3 contoh ini, mencari kekonvergenan, himpunan kekonvergenan dan jari-jari kekonvergenan. Ada pertanyaan nggak? Mau nanya Bu, itu yang limit N menuju 0 itu menuju 0 atau menuju tak hingga Bu? Mana nih? Kok saya menuju 0? Harusnya menuju tak hingga. Terima kasih ya. Ini, yang mana? Ini ya. Nah, menuju tak hingga. Betul. Oke, baik, Selalu terima menuju kasih tak Bu. hingga. Iya. Sama-sama ya. Makasih. Jadi selalu menuju tak hingga ya. Dilimitkan. Selalu menuju tak hingga tentunya N ya. Kan kita mau cari ujungnya kalau ini kan. Menuju tak hingga ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ada satu contoh lagi. Nah, ini kan tadi contoh-contoh ada 3 kasus gitu. Kebetulan sudah semua ya. Jadi yang kasusnya himpunannya hanya di satu titik, maka jari-jarinya 0 kan. Kemudian yang nomor 2, kalau himpunan kekonvergenannya semua bilangan real gitu, jari-jarinya tak hingga ya. Kemudian yang nomor 3, kalau himpunan kekonvergenannya berupa selang. Nah, kalau yang berupa selang, jangan lupa ujung-ujungnya dicari gitu ya, di ujung mana konvergen, di ujung mana divergen gitu. Ini jangan-jangan dua-duanya konvergen, maka harus ikut dua-duanya ya. Gitu. Itu sangat berbeda gitu ya. Ya, kalau misalnya nanti ditanya ya, ada soal ujian yang menanyakan himpunan kekonvergenan gini, bisa jadi pilihannya tuh yang jenis yang ini selang gitu, kayak misalnya nomor A-nya gitu ya, ada apakah min 2 sampai 2 gitu ya, atau B-nya min 2 sampai 2 ikut, nah C-nya itu ini gitu kan, D-nya nanti ikut dua-duanya. Nah, itu kan berbeda gitu ya. Nah, jadi harus tahu yang mana nih gitu. Makanya ujung-ujungnya ya harus dilihat.
ya, apakah dia konvergen atau tidak ya di ujung-ujungnya. Baik, saya berikan satu contoh lagi mungkin ya, tapi ini pusatnya bukan di 0. Contoh, tentukan sama kayak tadi, tentukan himpunan dan jari-jari kekonvergenan deret, langsung tulis deretnya X plus 2 pangkat N per N dikali 3 pangkat N. Gitu. Nah, ini N-nya mulai dari 0. Oh, sorry, mulai dari 1. Nah, ini kayak gini ya. Ini nggak bisa nih kalau N-nya mulai dari 0 ya. Tidak terdefinisi gitu. Jadi ada juga kadangkala, oh ternyata mulainya bukan dari 0, tapi dari 1 gitu ya. Supaya membuat si deretnya terdefinisi di semua sukunya begitu ya, mirip seperti yang Ken tadi tanya. Baik, kita kerjakan sama seperti tadi, jadi pakai uji banding mutlak ya. Kita hitung limit n menuju ta hingga dari UN plus 1 per UN mutlak. Nah, ini adalah limit n menuju ta hingga. Oh ya, ini pusatnya di mana coba? Pusat deretnya di mana? Halo. Ini kebaca Min ya? 2 bukan, Bu? 2 atau min 2? Min 2. Nih, tadi saya nulisnya gini. Mana? Tuh, belum. Nah, tuh. Tadi saya nulis gini. Kalau X min C, pangkat N, pusatnya di C. Berarti yang barusan? Min 2. Pusatnya di min 2. Betul. Ya, jadi min 2 gitu ya. Jadi kalau min itu ininya, pusatnya ya. Jadi pusatnya ini di min 2. Oke, kita hitung. Berarti ini adalah, saya langsung kali kayak tadi ya. X plus 2 pangkat N plus 1 gitu kan. Per N plus 1, N-nya diganti. Yang diganti N-nya ya, jangan si X-nya. Hati-hati, ini sering terjadi. Malah ini jadi X plus 3 gitu ya. Hati-hati, nah jadi beda nanti. Kemudian dibalikan, N, 3 pangkat N, X plus 2 pangkat N. Nah, begini. Oke, jadi kita punya limit N menuju ta hingga dari apa yang hilang? Ini hilang di atas sisa. Halo. Ini juga bisa hilang ya. Maka di atas sisa N, di bawah sisa 3N plus 1, gitu ya? Yang di atasnya Ya, Bu. lagi ada sisa X plus 2. Ya, di atasnya sisa X plus 2. Oke, jadi limit N menuju ta hingga dari yang ini saya keluarkan semua, 3N plus 3, yang ini mutlak X plus 2 masih tetap. Nah, ini dipaksa harus kurang dari 1. Maka kita punya limit itu berapa? Limit yang ini? 1/3. 1/3. Sip. X plus 2 harus kurang dari 1. Nah, ini ya memaksanya di sini. Nah, ini pasti berupa selang gitu karena X-nya ada yang tersisa ya. Kalau tadi kan langsung bisa dihitung limitnya, terus yang satu misalnya hanya dipenuhi oleh 0, atau yang satu ya semua nilai X membuat bisa kurang dari 1 gitu ya. Nah, yang ini berarti X plus 2 mutlaknya harus kurang dari 3. Artinya X plus 2 harus berada di antara min 3 sampai 3. Semua ruas ditambah 2, maka X harus berada di antara min 5 dan 1. min 1 Dan 5. kurang 2. Min 5 dan 1 dikurang 2 ya, sorry. Betul-betul. Min 5 dan 1. Betul.
dikurang 2. Oke, nah maka ini dia, kalau jari-jari udah ketahuan langsung ya. Jari-jari ketahuan dari sini langsung. Berapa jari-jarinya? Itu, ini juga bisa baca jari-jarinya. 3, betul. Jari-jarinya 3 ya. Ini udah ketahuan langsung. Oh, jari-jarinya 3. Pusatnya di min 2 ya. Pusatnya di min 2, jari-jarinya 3. Nah, tapi sekarang sekali lagi ini belum selesai kalau untuk himpunan kekonvergenannya. Kita harus mengecek apa? Dicek di mana? Di min 5 dan di 1. Betul, di ujung-ujungnya harus dicek gitu. Jangan-jangan dia konvergen, jangan-jangan divergen. Nah, kita masukin coba. Untuk X-nya mana dulu? Min 5, boleh deh X-nya min 5. Masukin ke sini ya. Masukin ke X-nya. Berarti kita punya, sebentar saya, untuk X sama dengan min 5. Maka kita punya si ininya menjadi, tadi ya, min 5 ditambah 2 gitu ya tadi tuh. Pangkat N kali 3 pangkat N. Gitu. Ya, ini 1 mulainya. Maka ini adalah min 3 pangkat N per N 3N. Nah, ini mirip seperti tadi ya. N-nya 1 sampai hingga. Ini tuh deret min 1 pangkat N per N aja. Deret, apa namanya? Ini khusus, Ganti ini mah tanda. ganti tanda apa namanya? Khusus ini mah seper N. Namanya deret ganti tanda Harmonik, Bu. harmoni. Konvergen atau divergen deret ganti tanda harmoni? Halo. Divergen, Bu. Masa? Yang divergen deret positifnya, deret seper N. Kalau deret ganti Konvergen, Bu. konvergen ya. Walaupun dia konvergen bersyarat ya, konvergen bersyarat. Kenapa? Karena positifnya si seper N-nya itu divergen gitu. Kalau dianya si deret ganti tanda harmonik ini konvergen ya. Makanya dia konvergen bersyarat. Oke, dia konvergen ya. Saya tulis deret ganti tanda harmoni. Ngeceknya gimana? Pakai uji deret ganti tanda yang tadi. Apa dia monoton turun, si AN ya, si seper N ini monoton turun dan limitnya menuju 0 gitu. Jadi konvergen makanya ya. Nah, konvergen berarti artinya si min 5 ikut atau tidak? Ikut. Ikut ya. Oke, nah sekarang untuk X sama dengan 1, maka deretnya menjadi 1 plus 2 pangkat N per N, 3 pangkat N. Ya, sudah, ini menjadi deret seper N. Habis ya, ininya kan 3 tuh sama. Deret seper N? Deret harmonik? Divergen. Divergen. Nah, baru ini divergen ya. Jadi si satunya nggak boleh ikut di himpunan kekonvergenan karena dia membuat si deretnya divergen gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulan kita secara keseluruhan untuk soal ini adalah jadi kita punya himpunan kekonvergenannya apa ya? Tadi dari min 5, tapi ikut min 5-nya sampai 1. Satunya tidak ikut gitu. Jari-jarinya berapa? 3, Bu. 3. Oke. Adakah yang mau ditanyakan? Ini lumayan ya. Apa satu konsep gitu ya, tapi itu ke bawah, ini ke bawah gitu. Padahal konsepnya hanya mencari kekonvergenan sama jari-jari dari deret pangkat. Ya, nyari nilai X yang membuat deretnya konvergen, sama ya X-nya harus ada di mana aja gitu ya selangnya. Jari-jari.
Oke, itu dulu ya. Kita istirahat dulu 10 menit, silahkan. Untuk beristirahat, nanti absennya setelah istirahat saja ya. Oke.
Suara saya sudah terdengar lagi? Sudah, Bu. Oke, kita akan mengisi daftar hadir dulu. Sebentar saya buka dulu ya. Saya hanya buka sampai 10.30. Silakan untuk mengisi, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jangan ada yang kelewatan gitu. Bu, nanti japri deh. Bu, saya tadi kelewat absen. Harusnya nggak kelewatan ya kalau sedang memperhatikan. Kecuali lagi bobo sekarang. Ya, silakan. Ini ada 61 orang. Silakan untuk diisi. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas deret pangkat, bagaimana menentukan himpunan kekonvergenan dan jari-jari kekonvergenan dari deret pangkat. Begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi deret pangkat. Jadi, nanti ujungnya sih kita inginkan kalau kita punya fungsi yang kontinu begitu ya, suatu fungsi, maka ternyata di sekitaran suatu titik itu fungsi apapun itu asal dia kontinu di titik tersebut, maka bisa dihampiri dengan suatu polinom gitu. Bisa dihampiri dengan deret pangkat. Kan deret pangkat itu polinom gitu ya. Tujuan akhirnya ingin seperti itu. Supaya kita tuh kalau polinom kan fungsi yang paling baik gitu ya di matematika tuh fungsi yang paling cantik, nurut, baik gitu ya itu polinom. Karena dia diintegralkan mudah gitu ya, diturunkan mudah sekali, dihitung nilainya mudah sekali, tinggal substitusi nilainya gitu. Karena hanya dipangkatkan saja gitu. Jadi inginnya semua fungsi itu bisa dihampiri oleh suatu polinom gitu. Nah, makanya kita belajar deret pangkat dulu. Nah, jadi di sini kita punya operasi deret pangkat. Operasi deret pangkat. Nah, kalau kita punya deret pangkat deret AN tadi ya, X pangkat N dengan N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, maka kalau kita ditanyakan bagaimana dengan turunannya gitu, turunan dari deret tersebut ya, artinya berarti karena ini adalah fungsi atas X ya, karena dia adalah fungsi atas X, nah maka kita bisa menurunkan dia terhadap X, maka DDX biasanya notasinya kan begini ya, DDX dari deret pangkat, nah sebetulnya operasinya ada dua ya, turunan dan integral. Gitu. Nah, turunan dari deret itu adalah deret dari turunan gitu. Jadi sebetulnya cuma bilang gitu aja. Ya, deret dari turunan masing-masingnya diturunkan gitu. Kayak ini masuk ke dalam gitu ya si DDX-nya gitu. Nah, ini kalau diturunkan gimana tuh yang sebelah sana? Ini kalau diturunkan. AN X pangkat N kalau diturunkan jadinya gimana? Si X pangkat N-nya yang diturunkan? Jadi lembu. Kenapa? X pangkat N diturunkan jadi apa? X pangkat N-1. Iya, gitu. Jadi akhirnya di sini kan jadinya N dikali AN X pangkat N-1. Nah, gitu. Ya, jadi sebetulnya tidak apa namanya, nggak susah gitu ya, cuman mau bilang bahwa turunannya ya seperti ini gitu. Ya, turun dari deret adalah deret dari turunan, begitu aja sih. Ya, masing-masing jadi masing-masing diturunkan gitu. Suku pertama diturunkan, suku kedua diturunkan, dan seterusnya. Nah, itu turunan dari deret tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, integral pun sama. Jadi, kalau ditanya
integral dari deret. Nah, deretnya kita tulis AN X pangkat N. Ini deretnya, gitu. Diintegralkan terhadap X, itu apa? Yaitu adalah deret dari integral masing-masingnya, gitu. Nah, ininya dinaikin, gitu ya. N sampai 0 sampai. Nah, gitu. Jadi masing-masing aja diintegralkan. Gitu. Sebagaimana kita tahu, integralnya berarti apa ya? Ya, walaupun nanti mungkin jadi plus C ya. Ya sudahlah, kita integral begini saja. Udah, gitu. Ya. Integral dari deret ya, deret dari integral. Ya. Oke, nah kita akan mencari menggunakan sifat ini atau teorema ini ke dalam untuk mencari deret pangkat dari beberapa fungsi, begitu ya. Untuk mencari deret pangkat dari beberapa fungsi yang diberikan. Nah, tapi kita harus tahu dulu, saya ulang lagi kemarin kalau kita punya deret geometri. Ya, kalau kita punya deret geometri bentuknya seperti ini, AR pangkat N-1 gitu kan. N-nya mulai dari 1 sampai ya sampai tahingga, ini kan berarti A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah seterusnya ya, AR pangkat 3 dan seterusnya. Ini akan konvergen jika si deret ini akan konvergen jika apa kemarin itu? Jika R-nya kurang dari 1. Betul, mutlak ya, mutlak. R-nya kurang dari 1. Artinya R-nya berada di antara -1 sampai 1. Konvergennya kemana? Konvergennya ke nilai apa kemarin itu? A per 1 min R. Ke sini ya. Nih, kalau kurang dari 1 konvergennya ke situ ya. Ingat ya, ke konvergennya ke situ. Jadi saya ulang lagi, kalau misalnya contoh ya, contoh kalau saya punya deret begini, misalnya 1 apa tadi, misalnya, atau jangan mulai dari 1 ya, mulai dari 1/3 deh gitu ya, 1/3 kemudian ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/24 dan seterusnya. Nah, ini deret geometri nih. Ya, deret geometri. Dia nanti jumlahnya berapa? Coba. Deret geometri dengan A-nya berapa? 1/3. Oke, R-nya? 1/3. R-nya tahuan deh. R-nya Setengah ya. berapa? Setengah. Saya barusan malah menulis R ya. Nah, maka ini akan konvergen ke jumlah keseluruhan ini berapa coba? Ini nih. Berarti 1/3 dibagi 1 min setengah. 1 min setengah, betul. Jadinya berapa? 1/3 dibagi setengah. 2/3. Ya, 2/3. Jadi jumlah keseluruhan ini tuh 2/3 gitu kalau dijumlahkan. Bahkan sampai tahingga kali gitu. Dipastikan 2/3 jumlahnya. Nah, itu deret geometri ya, salah satu deret yang unik yang bisa kita tentukan jumlah keseluruhannya secara pasti. Kemarin kan kita bicara sebetulnya kalau deret tuh nggak bisa dipastikan jumlahnya berapa, meskipun kita tuh konvergen gitu ya, konvergen. Tapi konvergennya kemana itu tuh nggak setiap deret bisa langsung tahu, oh konvergennya ke situ gitu. Paling bisa dihampiri yang kemarin itu ya. Bisa dihampiri, kira-kira ke sinilah galatnya sekian gitu. Dilihat lagi ya, hampiran untuk yang positif ada pakai uji integral, hampiran untuk yang deret ganti tanda juga ada ya. Atau saya mungkin kelewat ya untuk yang deret ganti tanda, ya nanti ditambahkanlah di akhir. Hampiran untuk yang deret ganti tanda itu ada juga, galatnya yang belum, tapi galatnya juga mudah kok. Nggak serumit galat yang deret positif. Kalau galat deret positif harus pakai integral tak wajar kan ngitungnya ya, yang bla 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 itu. Kalau deret ganti tanda tidak seperti itu ya, integral ininya. Apa galat untuk yang hampirannya. Nah, balik lagi ke sini ya. Ini deret geometri seperti itu. Jadi deret geometri itu unik. Kalau dia konvergen, si jumlahnya tuh bisa diketahui sekian ya, ini A per 1 min R ya. Nah, ini deret geometri sekali lagi. Nah, sekarang saya punya misalnya seperti ini.
deret. Dari deret geometrik ini ya, kalau saya punya ini deret yang saya punya bentuknya 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3. Nah, gitu, ingat, ditambah dan seterusnya. Ini jumlahnya berapa? Asalkan ada catatan di sini, X-nya kurang dari -1, di antara -1 sampai 1. Jumlahnya berapa coba? Ini deret geometri. Deret geometri dengan A-nya berapa? Suku pertamanya? 1. Rasionya? X. X. Berarti jumlah keseluruhannya berapa? 1. 1/1 min X. Nah, betul. Nah, dari sini ternyata kita punya, kalau kita punya fungsi 1/1 min X, ternyata deret pangkatnya begini. Gitu. Ya, ini tuh deret pangkatnya. Deret pangkatnya adalah X pangkat N. N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Ya, itu perlu diingat. Asalkan sekali lagi X-nya memang haruslah di sini ya. Himpunan kekonvergenannya ini tuh gitu. Himpunan kekonvergenannya ternyata di antara -1 sampai 1. Satunya nggak boleh ikut, -1-nya juga nggak boleh ikut. Dua-duanya nggak ikut ya. Bayangkan kalau satunya ikut berarti kan 1 tambah 1 tambah 1. Ini X-nya diganti dengan 1 ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya dia divergen pasti jumlahnya. Karena tak hingga begitu. Begitu pula kalau -1 ya. Kalau -1 masuk ke sini berarti kan 1 tambah -1 tambah 1 tambah -1 gitu. Jadi 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 itu juga divergen. Nggak bisa kita bilang 0, nggak bisa gitu. Nggak bisa juga bilangnya 1, nggak bisa juga. Jadi itu juga divergen gitu. Jadi -1 dan 1 ini tidak ikut. Nah, makanya saya ulang lagi di apa namanya? Yang berbeda di sini ya. Maka 1 min X itu ya uraian deret pangkatnya adalah 1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya gitu. Dengan syarat dia harus ada di antara -1 sampai 1 ya. -1 sampai 1. Nah, maka kalau ditanya 1 plus X uraian deret pangkatnya apa? Ini di uraian deret pangkat ya. Uraian deret pangkat dari fungsi. Yang paling apa namanya? Yang paling awal banget sih 1/1 min 1/1 min X ini gitu. Karena dari deret geometri ya. Dia uraiannya begitu. Nah, sekarang kalau yang ini gimana? Saya mau tahu uraian deret pangkatnya. Ini tuh kan min X kan gitu kan? Ya. Jadi, tinggal mengganti yang di atas, setiap X-nya diganti dengan min X. Maka ini adalah 1 ditambah min X, ditambah min X dikuadratkan, ditambah min X pangkat 3, dan seterusnya. Berarti gimana uraian deret pangkatnya? 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3. Ini min X dipangkatkan 3 kan min X pangkat 3 ya. Ditambah pastinya ini yang positif dan seterusnya. X pangkat 5-nya negatif dan seterusnya. Nah, ini adalah uraian deret pangkat dari 1 plus X. 1/1 plus X. Gitu. Ya. Jadi intinya dari yang biru di atas ini, uraian deret pangkat dari 1/1 min X, kita bisa memperoleh uraian dari deret pangkat fungsi yang lain. Gitu. Ini yang pertama. Coba, kalau yang kedua, kalau saya punya begini, 1 min X kuadrat, gini. Uraian deret pangkatnya gimana? Halo? 1 tambah X kuadrat Betul? tambah X pangkat 4. X kuadrat dikuadratkan, gitu ya. Kemudian X kuadrat pangkatkan 3, X kuadrat dipangkatkan 4. Pokoknya ganti si X
yang di biru itu dengan X kuadrat gitu. Karena di sini posisinya sekarang X kuadrat gitu. Nah, maka ini uraiannya adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 plus X pangkat 8 dan seterusnya gitu. Ya, paham nggak? Bisa dipahami? Halo. Bisa, Bu. Hai, ya, sip. Nah, sekarang lagi ya, setelah ini, kalau kita punya, coba saya pokoknya ganti-ganti lah. Kalau kita punya begini, nomor berapa? 1, 2, 3 ya, nomor 3. Kalau uraian deret pangkat dari, oke, ininya diganti jadi 2. Ya, 2 per 1 min 3X gitu, gimana? Uraian deret pangkatnya. Ya, caranya adalah 2-nya dikeluarin dulu. Ya, ini kan 1 per 1 min 3X. Oke, ya ganti 2-nya, si X yang tadi dengan 3X. Berarti 1 plus 3X. Ganti nih. Ya, yang di itu dengan 3X. Si X-nya diganti dengan 3X. Berarti ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 dan seterusnya. Ini setidaknya 4 atau 5 baru titik-titik ya. Jangan sampai 1 ditambah titik-titik gitu ya. Kalau disuruh menuliskan uraian deret pangkat secara esai apalagi ya. Hati-hati. Jadi ini 2 dikali 1 plus 3X ditambah 9X kuadrat ditambah 27X pangkat 3 dan seterusnya. Maka kita punya 2 ditambah 6X ditambah 18X kuadrat ditambah 54X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah uraian deret pangkat dari fungsi itu gitu. Nah, ini yang disebut sebagai ternyata setiap fungsi itu bisa dituliskan sebagai polinom gitu. Polinom yang tak hingga gitu memang ya. Polinom yang tak hingga gitu. Itu tuh namanya deret pangkat ya. Fungsi yang kontinu. Asalnya dari yang itu tadi ya, dari yang 1 per 1 min X. Nah, pokoknya harus tahunya di situ. Coba, sekarang kalau begini. Bagaimana dengan kalau misalnya 3 dibagi ininya 4, ininya 5X gitu. Atau plus bahkan. Ada yang punya ide gimana caranya? Halo. Ini enggak sih, Bu, dikeluarkan dulu 3 per 4 gitu. Betul. Betul sekali. 3/4 dikeluarkan. Yang di atas 1 gitu ya, yang di ini 1, betul. Harus 1. Kalau di sininya boleh apapun gitu kan. Nah, ini supaya jadi minus gitu. Maka di sini berapa? Yang dikurung di sini. Supaya jadi 5 lagi tuh. Plus 5. 5/4 nggak, Bu? Plus atau min? Min. Min 5/4 berapa? X ya. Gitu. Ini kalau dibalikin lagi jadi yang ini, jadi yang kanan, jadi yang kiri ini. Yang kanan ini kalau dibalik jadi yang kiri. Maka ini adalah 3/4. Yang ini uraiannya bagaimana? Ikutin tadi si X gitu. Jadi ini tuh kotak gitulah ya. Kalau saya ganti dengan dengan kotak gitu. Nah, si kotaknya itu bisa diisi apapun gitu. Asalkan posisinya di situ. Dan ini 1, ini harus 1, di sini juga harus 1 dan ini harus minus. Gitu. Kebayang ya? Nah, maka ini apa? 1 plus min 5/4X. Saya sengaja ya dikurungin gitu sih ininya min 5-nya. Ini adalah min 5/4X dikuadratkan, seterusnya gitu. Min 5/4X dipangkatkan 3, min 5/4X dipangkatkan 4, dan seterusnya. Baru kita uraikan. Ini adalah 3/4, 1 min 5/4X. Ini kan plus ya. 25/16X kuadrat. Min ya. Berapa nih? Halo. Hai.
min 125 per 4. 4 ya. X pangkat 3, yang ini plus lagi. Betul ya? Berapa? 625. Per 16 kali 16 berapa? X pangkat 4 dan seterusnya. Ya. 16 kali 16 berapa sih? 256, Bu. 256. Nah, baru dikali 3/4 lah ya di sininya. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini adalah 3/4 dikurang 15/16 X ditambah 75 per 64 X kuadrat dan seterusnya. Oke. Dikalikan ya dengan si 3/4-nya gitu. Nah, itu adalah uraian deret pangkat untuk fungsi 3/4 plus 5X gitu. Mudah-mudahan ini ya bisa difahami seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita tujuannya sebetulnya bukan ke belum ke sini ya. Ini hanya menguraikan seperti ini dulu untuk fungsi-fungsinya. Tujuannya tuh yang ini nih nanti, yang teorema tadi. Kalau integral turunan dari deret itu deret dari turunan, integral dari deret itu adalah deret dari integral gitu. Tujuannya ke situ. Cuma harus tahu dulu uraian deret pangkat dari beberapa fungsi gitu. Ya, uraian dari deret dari beberapa fungsi. Ini sama saja ya, ketika misalnya ditanyanya, oke, dikalikan dengan X. Nah, oh ya, kalau dijumlahkan, kemudian dikalikan juga sama. Misal begini, ada fungsi, ini contoh kelima. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi 1/1 plus X ditambah 1/1. Ini ditambah gitu. Misal ya. Nah, ini uraiannya apa gitu. Nah, ini juga harus bisa. Nah, ini kan sebetulnya fungsi apa? Kalau dikalikan 1 min X kuadrat ya. Ini 1 plus X, 1 min X 1 nih. Sebetulnya yang ini, yang tadi ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai penjumlahan ini kan ya. Disamakan penyebutnya, ya, disamakan penyebutnya. Oke, saya tulis dulu. Disamakan penyebutnya, jadinya 1 min X dikali 1 plus X. Kemudian yang atas kan ditambah gitu ya, 1 min X. Oh, 2 ya jadinya ya. 2/1 min X kuadrat gitu. Nah, ini fungsi yang ini gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa yang satu itu adalah, apa tadi deret pangkatnya? 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 gitu ya. Dan seterusnya. Yang satu lagi deret pangkatnya dari yang ini apa? 1, tadi udah. Min X plus X kuadrat min X pangkat 3 dan seterusnya. Maka kalau dijumlahkan, ya jumlahkan gitu. Ketika mereka dijumlahkan, ya jumlahkan saja. Berarti 2 X-nya habis. Tuh. Yang ini X-nya habis ya. Yang minus-minusnya habis gitu. Yang ganjil ya. Yang ganjilnya habis. Berarti sisanya cuman yang genap-genap saja. Berarti ada 2 X pangkat 2-nya. Ada 2 X pangkat 4-nya. Gitu kan. Ada 2 X pangkat 6-nya. Dan seterusnya. Nah, makanya ini menjadi 2 kali 1 ini gitu. Ya, padahal ini adalah 2 kali 1/1 min X kuadrat. Nah, berarti kayak tadi ya, berarti kalau kita punya 1 min X kuadrat itu ya setengahnya dari ini kan, 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4. Nah, ini yang tadi nomor berapa tuh? Dan seterusnya. Gitu. Ya, intinya kalau kita punya 2 fungsi dijumlahkan, ya deret pangkatnya dijumlahkan juga gitu ya. Deret pangkatnya, hasil penjumlahannya juga masing-masing deret pangkat. Sekarang kalau dikali ya, misal begini, yang mudah saja. X, tentukan uraian deret pangkat dari 2X dibagi 1 min X. Nah, gitu aja. Ini juga sama. 2X-nya dikeluarkan, 1 min X. Ya, dikalikan nanti gitu. Ini adalah 2X, yang ini 1 plus
2x plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, maka uraian deret pangkatnya adalah 2x plus 2x kuadrat plus 2x pangkat 3, 2x pangkat 4, dan seterusnya. Nah, itu uraian deret pangkat dari ini. 2x dikali 1 min x, gitu. Ya. Jadi kalau dijumlah, kalau dikurang, kalau dikali begini, ya, itu ya masing-masingnya saja langsung. Yang mana yang bisa diuraikan dengan deret pangkat, ya ini juga kan yang bisa diuraikan yang ini gitu ya, diuraikan. Oh, berarti 2x kali ini semua gitu. Ya. Nah, sekarang turunan dan integralnya ya. Beberapa menit lagi. Mudah-mudahan cukup. Nah, misalnya ditanya begini. Nomor 1. Saya tuliskan dulu soalnya nanti kalian kalau nggak cukup waktunya bisa dikerjakan sendiri ya. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi berikut. Fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, 1/1 min x dikuadratkan. Nah, ini harus hati-hati. Bukan yang tadi. Kalau tadi kuadratnya si x-nya doang. Kalau ini dikuadratkan gitu ya. Yang kedua, ln 1 plus x. Yang ketiga, tangen inverse x. Dan ini ada pertanyaannya juga, pertanyaan tambahannya juga, tentukan suatu deret untuk pi. Jadi bagaimana caranya pi bisa dituliskan dalam bentuk deret gitu ya. Dah gitu, nomor 3 aja dulu. 3 aja. Nah, caranya yang pertama kita mau mengerjakan yang pertama ya. Jadi intinya ini kalau mau dijadikan deret pangkat apa tambah apa yang tadi itu ya. Itu namanya uraian deret pangkat gitu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, yang ini tidak bisa langsung dari yang kita tahu tadi, si 1/1 min X itu. Maksudnya nggak bisa langsung diganti si kotak ini apa gitu ya, si kotak ini apa ya, nggak bisa. Itu kan bentuknya beda ya. Itu ada kuadratnya di bawahnya. Nih, yang ini ada kuadratnya di bawahnya, dua-duanya dikuadratkan gitu. 1 min X-nya dikuadratkan semua. Ya. Nah, maka kalau yang ini caranya kita melihat, oh dia tuh apa hubungannya sama 1 min X? 1/1 min X. Coba, ada yang bisa melihat tidak? Apa hubungan 1 min X kuadrat ini dengan dari 1 min X? Coba. Yang kiri itu apanya yang kanan? Perkaliannya ya, Bu. Perkaliannya. Selain itu, betul-betul sih perkaliannya boleh juga dilihat. Betul ya, Kuadrat, jadi Bu. kuadrat, ya perkalian yang kuadratnya. Betul ya. Selain itu, betul, turunannya. Nah, itu dia. Turunannya yang mudah sebetulnya ini dari turunannya. Boleh sih misalnya begini, oh ini kan cuma dikali, Bu. Gitu ya. Terus nanti yang ini dideretkan, yang ini dideretkan. Artinya kan ini 1 plus X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya ya. Dikalikan dengan yang sama gitu. Nah, tapi kan kita kali pelangi gitu. Tapi kalau ngerjainnya seperti ini, kali pelangi dengan jumlah yang tak hingga ini gimana caranya gitu ya. Meskipun sebetulnya bisa ya, 1 dengan 1 dulu. Yang pangkatnya 1 kan cuman itu gitu. Kemudian yang pangkatnya 0 maksud saya, cuman si 1 kali 1. Yang pangkatnya 2 mana saja? Dihasilkan ada berapa? Yang pangkatnya 2. X kali X gitu kan ya? Yang pangkatnya 1 dulu, sorry. Ini yang pangkatnya 0 itu 1 kali 1. Yang pangkatnya 1, X kali 1 sama 1 kali X. X gitu. Berarti kan ada 2 ya? Berarti 2X. Gitu kan? X kali 1 X, 1 kali X juga X. Jadi ada 2 kali X gitu. Kemudian nanti yang pangkatnya 2 ada berapa coba? X pangkat 2-nya ada berapa? X kali X. 1 kali X pangkat 2, terus
X pangkat 2 dikali 1 sama X dikali X. Berarti ada berapa? 3. Ya, 3X kuadrat gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, bisa sih caranya seperti itu gitu ya melihatnya. Tapi lebih mudah, ini bisa ya, tapi ya gitu. Harus dikali, oh ini yang X pangkat, kalau X pangkat 5 ada berapa ya gitu ya. X pangkat 5 itu contohnya X pangkat 2 dikali X pangkat 3 gitu ya. X pangkat 4 dikali X, wah kan lumayan tuh ya ribet kalau X-nya udah banyak gitu. Nah, cara kedua adalah dengan melihat bahwa si 1 per 1 min X kuadrat itu adalah, coba, turunan dari, atau saya tulisnya gini aja, adalah ddx dari turunan dari 1 min 1 per 1 min X, gini. 1 per 1 min X gitu. Cobain aja diturunin. Kan kalau 1 min X itu ini 1 min X pangkat min 1 gitu ya. Turunannya apa? Min 1, 1 min X pangkat Min 2. min 2, tapi dikali turunan di dalamnya min 1 gitu kan? Jadinya ini gitu. Jadi turunannya gitu. Nah, maka dari situlah kita tahu, oh berarti deret dari dia ya turunan dari deretnya saja gitu ya. Maka deret dari dia adalah ini dideretkan dulu. Ini kan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, maka kita turunkan ini. Apa berarti turunannya? 0 gitu kan? X turunin 1. X kuadrat turunin 2X. X pangkat 3, 3X kuadrat. X pangkat 4, 4X pangkat 3. 5X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, itulah jawaban dari nomor 1. Gitu. Memang ada 2 cara ya. Tadi, oh saya melihatnya ini perkalian Bu, gitu, atau dikuadratkan Bu, gitu boleh. Gitu. Tapi ya agak lebih rumit karena harus kali pelanginya banyak sekali gitu. Nah, kalau ini lebih pasti ngelihatnya, oh ini tuh turunannya dari 1 per 1 min X itu, ya turunin aja. Gitu. Nah, itu di situ kita melihat turunan dari deret adalah deret dari turunan. Gitu. Paham yang ini? Paham? Paham, oke. Sekarang yang len, saya langsung aja ya, 1 per 1 plus X, coba. Nah, yang nomor 2 itu adalah len 1, nih, begini. Kita mau cari deret pangkatnya apa? Ya, deret pangkatnya apa? Ada yang punya ide berangkatnya dari mana? Pasti terkaitnya sama turunan atau integral ya, karena saya ingin menunjukkan yang tadi gitu, bahwa turunan dari deret adalah deret dari turunan dan integral dari deret adalah deret dari integral. Coba, ada yang punya ide berangkatnya dari apa ini? Integral 1 per X ya, Bu? 1 per 1 plus X. Betul. Iya. Betul sekali. Jadi kita punya bahwa 1 per 1 plus X itu adalah apa tadi ya? Halo. 1 min X. Ini yang ganti-ganti tanda ya. Kalau di sininya min itu plus semua, tapi yang plus itu yang ini nih. Nah, yang ini. Yang nomor 1 ya. Kalau plus itu 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 terus gitu. Jadi yang ganjil itu minus. Ya. Nah, jadi ini X pangkat 2 min X pangkat 3 plus X pangkat 4 min X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, padahal kita tahu ya bahwa len 1 plus X itu integral dari yang atas ini. Jadi integralin aja. Integralin apa? Coba. X. Nggak usah ada plus C-nya. X min setengah X kuadrat tambah 1/3 X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 plus 1/5 X pangkat 5 min 1/6 X pangkat 6 dan seterusnya. Gitu ya. Itu adalah uraian deret pangkat dari len 1 plus X. Bisa ya? Satu lagi. Nomor tadi itu tangan inverse X. Ada yang
Punya ide kita harus berangkat dari mana? Krik-krik. Integral, Bu. Dari fungsi apa dulu? 1 per yang plus itu, Bu, A kuadrat plus X kuadrat. Iya, tapi betul. Tapi ini nggak ada A-nya. A-nya berapa? Oh, jadi integral dari 1 per 1 plus, 1 plus X kuadrat gini kan ya? ya, Bu. Nah, ini adalah tangan inverse X, betul sekali. Nah, maka kita berangkat dari fungsi ini, gitu. Kita berangkat dari fungsi ini. Apa ininya? Fungsi ini. Ya, diuraikan saja. Ini kan berarti 1 min gitu ya. Min X kuadrat gitu. Nah, jadi si kotaknya itu min X kuadrat. Berarti 1 plus min X kuadrat, terus plus min X kuadrat dikuadratkan, plus min X kuadrat dipangkatkan 3, min X kuadrat dipangkatkan 4, dan seterusnya. Nah, maka uraian dari ini, deret pangkatnya adalah 1 min X kuadrat plus X pangkat 4 min X pangkat 6 plus X pangkat 8 min X pangkat berapa? 10, sip. X pangkat 12 dan seterusnya. Nah, itu uraian deret pangkat dari 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, sekarang berarti kalau dari tangan inverse X apa? Integralin si ini. Si deretnya juga integralin. Apa jadinya? X. Halo. Hai, hai. Dikurang 1/3 X pangkat 3. Sip, betul. 1/5 X pangkat 5 min 1/7 X pangkat 7 plus 1/9 X pangkat 9 min, dan seterusnya. Udah, gitu aja lah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir tadi saya tambahkan, tentukan suatu deret untuk pi. Nah, ini memang tambahan ya. Jadi ingat, pi itu atau yang mudah mungkin ya, ini sebetulnya memang tambahan. Kalau tangan inverse 1 berapa? Tangan inverse 1. 45, Bu. 45, pi per 4 ya. Nah, jadi ternyata pi per 4 itu tangan inverse 1. Nah, berarti kalau tangan inverse 1 tinggal ganti si X-nya dengan 1 kan? Tangan inverse X, tangan inverse 1 gitu ya. Ganti dengan 1. 1 min 1/3 plus 1/5 min 1/7 plus 1/9 dan seterusnya. Nah, ini tuh deret dari pi per 4. Berarti kalau deret dari pi itu 4 kali ini gitu. Ya. Jadi di situ ya, ternyata pi itu bisa dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ini. Jadi pi itu adalah 4 dikurang 4/3 ditambah 4/5 dikurang 4/7 ditambah 4/9 dikurang 4/11 ya, dan ditambah 4 per berapa tuh, 13 ya, dan seterusnya gitu. Kalau kita mau potong di sekitar berapa sampai 100 suku, ya udah tinggal hitung, itulah hampiran untuk pi gitu. Nah, ini yang digunakan, itulah kenapa orang bisa menghampiri ya nilai pi itu kan sampai komanya nggak selesai itu ya. 3,14 sekian 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 terus aja. Caranya tuh gini. Salah satunya. Jadi si suku ini banyak-banyaknya, habis itu dihitung aja pakai program mungkin ya hitungnya. Jadi ketemu tuh suku apa digit di belakang-belakangnya itu. Mungkin sampai berapa juta suku gitu kan. Ketemu angka di belakang-belakangnya. Itu dia ya. Baik, adakah pertanyaan? Materi kita sudah selesai hari ini, alhamdulillah selesai ya minggu ini gitu materinya. Kita sudah tahu ada apa namanya uraian deret pangkat dari beberapa fungsi gitu ya. Cara menentukannya sebetulnya dari yang ini ya awalnya. Nah, ini yang penting banget tuh yang ini nih. 1/1 min X ya. Ini penting sekali. 1/1 min X. Akhirnya semua fungsi yang lain pastinya ada hubungannya sama dia gitu. Ya, ada hubungannya sama si ini.
Kita mulai dari mungkin apa? Kalau ini kan cuman ngubah kotaknya ya. Kalau melihatnya sebagai apanya turunan gitu ya, turunannya atau integralnya itu dari fungsi yang mana gitu. Harus tahu gitu ya. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Saya ada kuliah lagi juga ya jam 11. Itu saja, sampai ketemu lagi hari Selasa ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu. Terima kasih, Bu.